Cek, cek. Baik. Bismillah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Emrah Handafa. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil apa yang saya telah kerjakan dalam tugas penyusunan kontrak. Di sini, adapun maksud dan tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab saya dalam kelas penyusunan kontrak. Jadi, di sini saya membawakan perjanjian sewa menyewa rumah yang dimana ada kedua belah pihak yang ingin melakukan kontrak kerjasama perihal sewa menyewa rumah. Di sini ada pun pihak pertama yaitu saya sendiri Emrehan Dava dan di sini ada pihak kedua Muhammad Bagas. Oke. Jadi di sini pihak pertama sebagai pemilik rumah, pemilik sah rumah tersebut dan pihak kedua ingin menyewa rumah tersebut dan oleh karena itu dibuatlah perjanjian sewa menyewa ini agar kedua belah pihak saling terikat dan mengikatkan diri. Oke. Rumah tersebut bertepat di Jalan Kaliurang, kilometer 9, nomor 08, Kecamatan Ngagelik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas bangunan 180 meter persegi, dalam huruf 180 meter persegi, dan luas tanah 115 meter persegi, dengan sertifikat hak milik nomor 165 garing Kaliurang. Selanjutnya, kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa menyewa antara pihak pertama dan pihak kedua ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini. Adapun syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 12 pasal sebagai berikut. Jadi, dalam perjanjian sewa menyewa ini kami menyepakati adanya 12 pasal yang yang dimana hal ini dapat kita taati bersama-sama. Itu yang pertama harga sewa, harga sewa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat. Harga sewanya itu adalah 80 juta rupiah untuk jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak tanggal 19 Mei, bulan Mei, tanggal 19 bulan Mei dan tahun 2025 sampai tanggal 19 bulan Mei tahun 2026. Keseluruhan uang sewa tersebut sudah harus dibayarkan pihak kedua, pihak penyewa, kepada pihak pertama, kepada saya yaitu pemilik sah, pada saat penandatanganan surat perjanjian ini. Lalu pasal 2 jaminan pihak pertama menjamin bahwa barang yang disewakan tersebut di atas berikut ini, maaf, pihak pertama menjamin bahwa barang yang disewakan tersebut semua fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak miliknya dan bebas dari segala tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu pihak kedua. Atas penggunaannya, selama jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini, segala kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak pertama ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama. Jadi apabila ada kelalaian dari
penyewa rumah tersebut ini merupakan tanggung jawab pihak pertama. Jadi di sini pun di pasal 3 ada larangan bagi pihak pertama sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal 1 surat perjanjian ini berakhir, pihak pertama tidak dibenarkan meminta pihak kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak yang menyerahkan kembali rumah tersebut kepada pihak pertama kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi itu tadi jadi ada pasal 4 juga larangan bagi pihak kedua bagi si penyewa adapun larangannya yaitu pihak kedua tidak dibenarkan sama sekali untuk mengalihkan hak mengontrakkan kepada pihak ketiga tanpa izin serta persetujuan dari pihak pertama dan pihak kedua tidak dibenarkan untuk mengubah struktur instalasi dari rumah tersebut tanpa izin dan persetujuan pihak pertama yang dimaksudkan dengan struktur dan sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan tersebut seperti pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding. Tanggung jawab pemakaian. Pihak kedua bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian. Pihak kedua dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan pihak pertama akibat kerusakan bangunan diakibatkan force majeure. Akibat yang dimaksud dengan force majeure di sini adalah bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor ekstern yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini. B. Huru-hara, kerusakan, eh, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang. Pasal 6 penggunaan sarana. Dalam perjanjian sewa ini sudah termasuk hak atas memakan aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan rumah yang disewa. Selama jangka waktu kontrak berlangsung, pihak kedua berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya segala kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak kedua dalam memenuhi kewajiban sepenuhnya tanggung jawab pihak kedua. Jadi seperti setelah penandatanganan kontrak ini, eh, maka adanya peralihan pembayaran dari pihak pertama yang awalnya dan akhirnya kepada pihak kedua seperti pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air dari PDAM. Adapun pasal 7 penggunaan rumah, pihak kedua tidak akan menggunakan rumah ini untuk tujuan lain daripada yang disepakati dalam perjanjian ini kecuali mendapat izin secara tertulis dari pihak pertama. Pihak kedua berkewajiban untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan. Pasal 8, tanggung jawab pihak pertama. Pihak pertama bertanggung jawab atas berlakunya peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut perihal pelaksanaan perjanjian ini, semisal pajak-pajak, iuran retribusi, daerah, dan lain-lainnya. Pasal 9, penyerahan rumah ketika perjanjian berakhir. Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan pasal 1, surat perjanjian ini, pihak kedua segera mengosongkan rumah dan menyerahkan kembali kepada pihak pertama serta memenuhi semua kewajibannya dengan pasal 6 surat perjanjian ini. Pasal 10 perpanjangan sewa apabila pihak pertama dan pihak kedua bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing-masing harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 1 bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir. Semisal pihak pertama ingin misalnya pihak pertama bertanya kepada pihak kedua apakah kontrak ini akan diperpanjang atau tidak dan pihak kedua berkewajiban untuk memberitahu 1 bulan sebelum kontrak ini berakhir apakah dilanjut atau tidak kontraknya. Penyewaan rumahnya. Pihak kedua harus mendapatkan prioritas pertama dari pihak pertama untuk memperpanjang masa penyewaan barang tersebut di atas sebelum pihak pertama menawarkannya kepada calon-calon penyewa lain. Pasal 11 hal-hal lain, hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini dan akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak. Dua, mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili yang tepat pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman. Pasal 12, penutup surat perjanjian ini ditandatangani di Sleman pada hari Kamis, tanggal 15 bulan Mei
tahun 2025 dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai perjanjian sewa menyewa ini rumah ini berakhir. Demikianlah perjanjian ini dibuat oleh dalam dua rangkap. Masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh pihak dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Jadi di sini ditandatangani oleh pihak pertama yang Rehan Dava dan ditandatangani oleh pihak kedua Muhammad Bagas dan ditandatangani oleh para saksi. Saksi pertama yaitu Muhammad Yuda dan saksi kedua yaitu Hafiz Akbar. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya dan mempresentasikan apa yang setelah saya buat. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.